tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih semuanya. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita dalam diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kita, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya,
kasih Tuhan. Kita merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari, janganlah kita lupa akan anugerah kasih Allah yang sangat besar. Anugerah Allah sudah menyelamatkan kita. Anugerah Allah sudah membebaskan kita. Anugerah Allah sudah memberkati kita semuanya. Apakah yang membuat kita lupa akan kasih Allah? Banyak hal yang membuat kita akan lupa akan kasih Allah. Tetapi mari ingatlah kasih Allah. Ingatlah anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Sehingga kita merasakan keselamatan itu dalam hidup kita. Kita kuat di dalam Tuhan. Sampai pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Adalah karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Janganlah kita lupa akan kasih Tuhan. Janganlah kita lupa akan anugerah Allah. Haleluya, ingat kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Dan anugerahnya. Selamat dan sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih Tuhan. Haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu sangat besar buat kami. Anugerah-Mu luar biasa buat kami. Kalau kami ada sampai pagi hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah, kemurahan yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah kami terus mengingat akan kasih-Mu. Kami terus mengingat akan anugerah-Mu. Sehingga kami mampu setia. Kami mampu setia. Kami mampu mengasihi Engkau. Sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu sudah kami lewati. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sudah kami nikmati dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan.
karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah membebaskan kami, Engkau sudah memerdekakan kami, Engkau sudah menolong kami. Sehingga ada ucapan syukur yang boleh kami panjatkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang terlalu baik di dalam hidup kami. Hamba-hambamu yang akan melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami rindu berkat Tuhan, kami mau menikmati berkat Tuhan, baik melalui pujian yang kami panjatkan kepada Engkau, lewat firman Allah yang sebentar juga akan kami dengar, yang akan kami terima, boleh memberkati hidup kami, memberkati hidup kami Tuhan, sehingga membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin sungguh-sungguh, membuat kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpinlah Roh Kudus dari awal sampai selesainya ibadah kami. Haleluya, sehingga kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari Selasa yang lalu bangsa Indonesia, bangsa kita telah merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Oleh sebab itu, mari sebelum kita lanjutkan pada pujian kita akan berkata merdeka. Kita akan mengatakan pekik kemerdekaan, merdeka 2 kali dengan semangat. 2, 3, merdeka, merdeka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya, kita memerlukan kemerdekaan. Tidak hanya secara jasmani, terlebih kemerdekaan secara rohani. Melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus. Sehingga kita semuanya dimerdekakan. Amin, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Sekarang saya sudah bebas dan dosaku sudah hilang. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Sekarang saya bebas. Haleluya. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dari saya tahu dosaku sudah hilanglah. Haleluya. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dari saya tahu dosaku sudah hilanglah. Oh pujimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang tadinya upah dosa ialah maut, tapi oleh darah anak domba Allah, dosa kita sudah hilang. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas oleh karena kebenaran, oleh karena Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenarannya sudah memerdekakan kita. Kita akan pakai kebenaran itu menjadi hamba-hamba daripada Tuhan. Ya, kita sudah merdekakan, maka kita akan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Kita angkat pujian kita, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakanmu, kebenaran dalam sabda Yesus. Inilah kita berpegang teguh sabdanya, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang
Indonesia setelah merdeka mengisi kemerdekaan dengan kegiatan, dengan karya, dengan pengetahuan berbagai macam cara, supaya kemerdekaan itu berguna, dapat mengubah di dalam hidup bangsa Indonesia. Kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, ujian mengatakan kita tidak menjadi hamba dosa, tetapi kita mau menjadi hamba kebenaran. Kita akan melayani, melakukan firman Allah, maka penyertaan Tuhan itu akan menyertai kita semuanya. Kita tidak bisa sendiri. Kita memerlukan firman Allah memimpin kita, membimbing kita, supaya kita benar di hadapan Tuhan, supaya kita mampu menjadi hamba kebenaran. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi firman Allah yang terus kita dengar dalam hidup kita, yang terus kita lakukan dalam hidup kita. Tiang awan, tiang api, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Kekuatan-Mu ya Allah, sungguh rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, yang api di malam hari. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, yang api di malam hari. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu kesempatan yang indah masih kita miliki dalam hidup kita. Meskipun suasana seperti ini, kita tidak bisa bersama-sama di dalam rumah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, menikmati firman Tuhan bersama-sama. Tetapi di rumah kita masing-masing, kita masih bisa menikmati ibadah seperti pagi hari ini. Mari kita akan menikmati firman Allah seperti tiang awan dan tiang api yang tidak membiarkan kita, yang selalu menuntun kita, yang selalu memberikan bimbingan kepada kita, yang mengingatkan kita supaya kita tetap mengasihi Tuhan, supaya tetap ingat akan kasih Allah, supaya tetap ingat akan anugerah Allah, supaya kita mampu setia sampai langkah kita yang terakhir, kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mari
kita angkat pujian ini kembali dengan sungguh-sungguh. Kita merasakan. Haleluya, haleluya. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam. Sekali lagi katakan, sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku Tuhan. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berikan jalan dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ajaib, sekali lagi bimbing jalanku Tuhan, bimbing langkahku, bimbing jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi katakan, firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh Haleluya Tuhan, Tuhan Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami sudah memuji dan membesarkan, haleluya Tuhan. Haleluya, dengan segenap hati kami Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau telah haleluya Tuhan memerdekakan kami Tuhan lewat haleluya Tuhan darah-Mu yang luar biasa Yesus Tuhan. Sebentar haleluya Tuhan, kami dari pada anak-anak-Mu ini semua Tuhan akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan haleluya Tuhan dibentangkan dapat menjadi haleluya Tuhan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau buka hati kami semua Tuhan dalam mendengarkan haleluya Tuhan kebenaran dari sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur bisa kembali lagi dalam ibadah. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya, tapi bersyukur kita semua masih punya waktu dan kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, sekalipun Bapak Ibu berada di rumah kali ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membaca di Alkitab kita masing-masing dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, tentu tidak mudah untuk memperjuangkan kemerdekaan itu, Bapak Ibu ya. Harus dengan
mencucurkan air mata sekuat tenaga bahkan sampai mengorbankan nyawa. Begitu susahnya sekali untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi hari ini atau kita semua kali ini kita telah merasakan kemerdekaan itu. Kita telah menikmati kemerdekaan itu. Nah, hal yang paling sulit adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan apa yang telah kita perjuangkan beberapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu. Nah, pada pagi hari ini kita semua mendengar firman Tuhan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, memang tidak mudah untuk mempertahankan itu. Kita semua sudah ditebus dengan darah Kristus, seperti pujian tadi. Sekarang saya sudah bebas. Kita telah terlepas dari dosa. Kita menuju kepada kehidupan kekal. Tetapi tidak mudah atau sangat susah sekali untuk mempertahankan kebebasan itu. Kita tidak mudah untuk berjuang terus dalam hidup suci. Nah, ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Kata tetapi ada kaitan yang sebelumnya. Coba saudara perhatikan ya. Mari kita melihat sama-sama. Saya baca mulai dari awal. Mulai ayat yang ke-4 saya baca ya. Pasal 24 ayat yang ke-4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, peristiwa-peristiwa akan kita lihat dan akan kita alami, atau mungkin pernah kita alami. Bagaimana kita akan disesatkan, kita berusaha untuk diarahkan kepada jalan-jalan yang salah. Sekalipun saudara dan saya mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, saudara melayani Tuhan di gereja, tetapi ada oknum yang tidak pernah berhenti untuk mengarahkan kita bukan kepada jalan kebenaran, menyesatkan. Bapak Ibu, akan ada orang-orang atau oknum, ya pasti iblis bukan? Pasti iblis yang akan mengarahkan kita kepada jalan yang sesat, bukan lagi kepada jalan kebenaran. Terlebih khususnya kepada kita anak-anak Tuhan. Akan mendengar deru perang, ya, negara melawan negara, bangsa melawan bangsa. Tapi firman Tuhan berkata, itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang sudah terjadi bukan? Terjadi kelaparan yang hebat. Gempa bumi di mana-mana. Kalau sudah mengikuti di media sosial, hampir setiap hari ada gempa bumi di Indonesia. Bahkan kita semua sudah pasti paham, mungkin pernah mengikuti prediksi di Pulau Jawa akan ada megatrust atau gempa bumi besar, kurang lebih hampir 9 skala Richter, dan termasuk Pulau Jawa akan terkena tsunami setinggi 20 meter. Bapak Ibu, kalau ini terjadi, kita mau berlindung kemana kira-kira? Saudara dari rumah, kalau ini terjadi, kita mau berlindung di mana? Apakah saudara membangun rumah tingkat setinggi-tingginya atau membangun rumah sedalam-dalamnya mencari tempat yang aman? Karena ini harus terjadi. Akan tetapi, ayat yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan
penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sejak kecil kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah dibenci dan itu harus terjadi. Dan ini penggenapan Alkitab. Kita semua sedang mengalami itu. Peristiwa yang terus berjalan dan terus berjalan merupakan penggenapan Alkitab yang sudah kita baca sekarang. Pagi hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita harus bersiap dengan keadaan yang seperti ini. Kelaparan, peperangan, gempa bumi tentang alam, kemudian kita dibenci karena namaku. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, tidak peduli orang luar, sesama anak-anak gereja, orang gereja pun saling membenci. Tidak peduli dalam lingkupan orang-orang Kristen pun juga saling membenci, orang luar pun saling membenci. Tidak ada lagi kasih di dalam diri manusia. Nah, barulah kita langsung ke ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya. Bertahan dari apa? Bertahan dari kelaparan, bertahan dari penyiksaan, bertahan dari penderitaan yang terus akan kita alami, yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita harus mempertahankan iman, Bapak Ibu. Kita semua harus mempertahankan iman. Yang paling utama, harus mempertahankan iman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk merebut itu mudah sekali. Kita percaya kepada Tuhan itu mudah sekali. Tapi untuk mempertahankan apa yang sudah kita perjuangkan, itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan kita harus berjuang setiap hari. Apalagi mempertahankan iman, harus kita lakukan setiap hari. Sekalipun kondisinya Bapak Ibu tidak bisa di gereja. Sekalipun sekarang pagi hari ini saudara sedang berada di rumah, tapi sudah mengikuti ibadah secara virtual seperti ini sebagai wujud kita mempertahankan iman. Supaya apa? Kita tidak dilemahkan, kita tidak digoyahkan, kita tidak diombang-ambingkan, kita selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Lihat, mari kita melihat ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Perhatikan di sana. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau ada di antara Bapak Ibu kita semua menyangka teguh berdiri, saya kuat, saya mampu menghadapi ini, saya pasti bisa melewati ini. Memang bersama Tuhan, tapi awas, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa kuat. Iblis tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Iblis tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, dia tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa untuk menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Dan di sanalah siapa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau sudah melihat di Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13, setelah Yesus dicobai oleh iblis dan iblis tidak berhasil, dalam Alkitab itu tertulis, dia menunggu waktu yang baik untuk mencobai Yesus. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Iblis menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik itu? Kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, termasuk saudara, Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, yang mendengarkan khotbah ini?
Kapan waktu yang baik itu, Bapak Ibu? Ini harus kita mengerti dan kita memahami ini. Kapan waktu yang baik itu? Pada saat saudara lengah, pada saat saudara mulai terlena, saat saudara tidak lagi membaca Alkitab, pada saat saudara tidak lagi punya waktu untuk berdoa, pada saat saudara sudah mulai malas untuk mengikuti ibadah, itulah waktu yang baik dan waktu yang tepat untuk iblis masuk dan mencobai kita. Jangan merasa hebat, jangan pernah merasa bisa, jangan pernah menyangka bahwa ia teguh berdiri, karena iblis setiap hari merongrong anak-anak Tuhan. Sama seperti rayap, dia terus setiap hari. Hari ini tidak bisa, besok nggak bisa, mungkin minggu depan nggak bisa, mungkin bulan depan, terus dihancurkan kita semua. Oleh sebab itu mari kita waspada ini. Kita harus tetap bertahan. Apapun yang terjadi, orang yang bertahan, orang yang terus bertahan, dialah orang yang selamat. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Seperti apakah anak-anak Tuhan supaya kita semua bisa bertahan menghadapi ujian yang sangat berat? Kita dihantam dengan berbagai persoalan hari-hari ini. Saudara bisa mengerti itu semua apa yang sedang kita alami sekarang. Ya. Bagaimana supaya kita bisa bertahan sekarang? Tentu kita harus punya daya tahan. Untuk bisa bertahan, maka kita semua harus punya daya tahan. Sama seperti Bapak Ibu yang mau sehat sekarang. Sekarang ada vitamin supaya kita punya daya tahan tubuh supaya tetap sehat. Saudara beli vitamin ini yang paling murah atau yang paling mahal, yang sedang atau segala macam. Vitamin itu kita konsumsi supaya kita punya daya tahan tubuh. Kita makan sehat, makan enak, makan banyak, itu pun juga supaya kita punya daya tahan. Nah, secara rohani kita pun juga harus punya daya tahan. Iman kita harus punya daya tahan supaya tetap kuat mengiring Tuhan. Kita juga harus tetap memiliki kesehatan secara rohani kita. Tidak hanya fisik saja yang kita konsumsi dengan berbagai macam vitamin dan makanan-makanan sehat, tapi juga rohani kita harus juga tetap sehat dan punya daya tahan. Bagaimanakah supaya kita punya daya tahan? Tentu kita harus mengkonsumsi dan kita harus isi hidupmu dengan firman Tuhan. Disitulah kita punya daya tahan secara rohani. Fisik kita sehat, Bapak Ibu. Saudara rela beli mahal vitamin supaya kita tidak terserang virus hari-hari ini. Tapi kita juga harus berusaha dan berjuang supaya rohani kita tetap sehat. Tidak mudah terserang virus dosa. Kita tetap mempertahankan iman. Oleh sebab itu firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita untuk supaya kita tetap kuat sampai hari ini. Tadi sudah saya sebutkan dalam firman Tuhan Injil Matius tadi. Salah satu bagian yang sudah kita baca adalah akan ada muncul penyesat-penyesat yang akan menyesatkan kamu. Yang akan menggiring kita kepada sebuah perjalanan bukan kepada Kristus. Hari-hari yang kita cari, selalu cari uang terus setiap hari. Kita tidak lagi peduli soal ibadah. Kita tidak lagi peduli soal berdoa.
kita tidak lagi peduli soal membaca Alkitab. Kita setiap hari dikejar-kejar, harus cari uang setiap hari, harus hidup setiap hari. Kita lupa bahwa kita juga harus membaca Alkitab. Firman Tuhan itu juga menyehatkan rohani kita, yang membuat kita kuat dan punya daya tahan dan bertahan untuk menjalani hidup dalam dunia ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu harus mengisi hidup kita. Tidak hanya setiap hari Minggu firman Tuhan mengisi hidupmu. Tidak hanya waktu ibadah tengah minggu atau ibadah apa, baru ada firman Tuhan mengisi. Tapi seharusnya setiap hari firman Tuhan itu harus mengisi hidup kita, mengisi hati kita, mengisi pikiran kita. Kabar televisi, kabar di koran, kabar di handphone, semua kabar menakutkan semua. Tapi firman Tuhan memberitakan kabar damai sejahtera. Daud pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Firman Tuhan yang membuat kita ayem tentrem, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang membuat kita damai, membuat kita tenang di tengah-tengah hiruk pikuk di sekitar kita, ketakutan, kekhawatiran dan segala macam. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, maka kita tenang. Oleh sebab itu, baca Alkitab setiap hari. Kitab Mazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita tidak dituntun firman Tuhan, maka yang ada selalu tersesat. Kita berada dalam kegelapan, kita mudah tersandung bahkan sampai terjatuh. Dan firman Tuhanlah yang membawa kita terus kepada kebenaran sampai ke surga, yang membuat kita kuat, yang membuat kita punya daya tahan, yang membuat kita bisa bertahan untuk mengiring Kristus. Saudara, saya selalu diingatkan dengan handphone saya ini. Mungkin akhir tahun atau berapa waktu saya lupa, selalu diingatkan. Durasi, Google membaca durasi aplikasi apa yang saya gunakan di handphone saya ini. Saudara tahu yang paling banyak apa kira-kira? Facebook. Yang kedua WhatsApp. Kalau di Alkitab, di handphone Bapak Ibu ada Alkitab, aplikasi Alkitab, saudara pasti akan menjumpai durasi membaca Alkitab di handphone kita sangat sedikit sekali. Kecil sekali durasinya. Lebih banyak kita bersosial media, apalagi anak-anak muda, joget-joget, tiktokan, mungkin juga yang tua tidak mau kalah. Baca Alkitab sangat sedikit sekali durasinya. Baca Alkitab hanya waktu di gereja saja. Saudara, hari ini ada di rumah, punya waktu banyak berada di rumah. Ambil waktu juga yang banyak untuk membaca Alkitab di rumah. Karena itulah kekuatan kita yang membuat kita kuat sampai hari ini, yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Baca Alkitab setiap hari. Saya juga tekankan kepada jemaat yang saya layani, baca Alkitab setiap hari. Ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, Roh Kudus yang membuat kita bertahan. Roh Kudus yang membuat kita tetap kuat dan punya daya tahan. Coba mari kita melihat ya dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Ini ada sebuah peristiwa yang dialami oleh rasul-rasul pada gereja mula-mula. Apa yang terjadi di sana? Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Saya baca mulai ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia, yaitu Stefanus, keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kemudian Stefanus pun meninggal. Dalam kondisi seperti itu, Stefanus dalam keadaan yang tidak baik disiksa karena pemberitaannya, memberitakan Injil kepada orang banyak, kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Dia pun akhirnya mendapatkan hukuman. Pada akhirnya hukuman itu akhirnya membunuh dia. Tapi dia tidak mengundurkan diri. Mengapa? Di awal sudah kita baca, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, para rasul-rasul diawali mereka mengalami Pentakosta. Kisah para Rasul pasal 2. Mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan itulah yang membuat mereka tetap kuat untuk memberitakan Injil. Dan itulah pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat mereka terus berjuang. Tidak menyerah, tidak putus asa. Mereka tidak berhenti. Sekalipun mereka harus alami penyiksaan. Mengapa? Karena mereka terlebih dahulu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita kuat sampai hari ini. Roh Kudus juga Roh Kudus yang sama yang membuat saya sebagai hamba Tuhan, saya masih bisa bertahan di bedang Tuhan sampai hari ini. Kalau bukan karena Roh Kudus, mungkin saya sudah lari dari pelayanan. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita semua penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan selalu mengajar. Gereja kita pun selalu mengajak dan mengajar kepada kita. Mari kita penuh dengan Roh Kudus. Mari kita lihat dalam surat Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, yaitu Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan anggur, maka yang muncul, yang timbul adalah hawa nafsu, keduniawian setiap hari. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tidak hanya kita tetap kuat dan bertahan untuk mengiring Tuhan, maka yang keluar dari hidup kita ini adalah hal-hal rohani, hal-hal kekal. Hidup kita penuh dengan berkat, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mengapa? Karena kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau saya juga rindu, saya sebagai hamba Tuhan selalu diisi dengan Roh Kudus setiap hari. Yang membuat saya kuat sampai hari ini melayani Tuhan. Saya juga mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah pada pagi hari ini, mari kita penuh dengan Roh Kudus. Alami pekerjaan Roh Kudus setiap hari. Alami pekerjaan Roh Kudus, alami kuasa Roh Kudus di rumah-rumahmu, dalam persekutuan doa dengan keluarga. Terus setiap hari kita diisi, dipenuhkan dengan firman dan juga dengan Roh Kudus. Supaya kita tetap kuat dan bertahan karena kita punya daya tahan dari Roh Kudus. Sebagai bagian-bagian ayat yang terakhir, mari kita melihat dalam 2 Timotius
Surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Mari kita lihat di sana. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, untuk mencapai garis akhir dan memelihara iman itu tidak mudah, tidak gampang. Susah, sulit sekali. Ini pengalaman Paulus. Dia harus berjuang. Dia harus setia. Dia harus kuat menghadapi tantangan yang besar. Dia harus punya daya tahan. Dan bahkan dia harus bertahan terus. Sampai ayat ini muncul. Aku telah memelihara iman. Haleluya. Kita semua harus memelihara iman. Sekalipun dengan kondisi yang sulit. Mungkin Bapak Ibu ketika mendengar firman Tuhan. Saudara sedang sulit hari-hari ini. Saudara sedang mengeluh mungkin di ucapanmu. Saudara sedang mulai goyah hari-hari ini. Saudara mungkin sedang punya sesuatu hal yang akhirnya menghambat pertumbuhan iman kita. Tapi jangan pernah menyerah. Terus bertahan, setia sampai akhir. Memelihara iman setiap hari. Ya. Baca Alkitab penuh dengan Roh Kudus dan itulah wujud kita memelihara iman. Pelihara imanmu. Pelihara imanmu setiap hari. Bangun terus imanmu. Tumbuhkan terus imanmu setiap hari. Sekalipun kondisi yang sulit. Nah, ini mungkin momen yang sangat baik dengan pandemi seperti ini. Kita mungkin sepertinya diambil sisi positifnya, orang yang kuat, orang yang bertahan akan selamat sampai akhirnya. Dengan cara apa? Kita memelihara iman. Pelihara imanmu. Haleluya. Ayat yang terakhir. Ya, Bapak Ibu ya. Yang terakhir sekali. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Saya hanya ingin membaca di bagian yang terakhir saja ya. Saya baca di bagian yang terakhir. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B, bagian terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tugas kita Bapak Ibu, setia sampai mati. Ya. Setia kepada Tuhan sampai mati. Untuk setia itu tidak mudah. Tantangannya sangat berat. Ujiannya sangat banyak. Seperti yang sedang Bapak Ibu hadapi sekarang ini. Berat memang apa yang sedang kita alami, saya menyadari. Saya pun juga membangun semangat kepada jemaat yang kami layani. Saya memotivasi mereka, saya dukung mereka dalam doa, saya gumuli mereka dalam doa. Saya menyadari dan saya tahu betul keberadaan mereka hari-hari ini. Keberadaan Bapak Ibu, saya juga memahami, saya mengerti. Kita semua sedang alami kesulitan yang sangat besar. Menghantam ekonomi, menghantam keluarga kita, menghantam apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Kesetiaan tidak hanya diukur sekarang ini. Kesetiaan diukur sampai mati. Tuhan minta kepada kita setia sampai mati. Maka kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Bapak Ibu, bertahan. Terus bertahan, tetap kuat. Saya senang ada sebuah moto di sebuah gereja. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita, saudara yang ada di rumah katakan sama-sama. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang kita hadapi sekarang ini.
Tapi sekali Yesus, tetap Yesus. Saya mau setia sampai akhir. Saya mau tetap bertahan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang selalu memimpin kita sampai hari ini. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, untuk kita bisa bertahan, kita tidak bisa sendiri. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa kuat. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Minta pekerjaan Roh Kudus selalu menguatkan kita untuk kita bisa bertahan dan terus bertahan sampai kapan? Sampai mati. Setia sampai mati. Mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Dari awal Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus, haleluya, haleluya. Bukan berdiri di tengah badai. Amin, haleluya, haleluya, amin Tuhan. Ya Roh Kudus, haleluya. Sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, saya pernah mendapatkan pesan dari guru sekolah kitab saya. Waktu kami di sekolah kitab, guru itu berkata, jangan pulang dari sekolah Alkitab sebelum kalian dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena mereka tahu pengalaman pribadi guru-guru kami, Roh Kuduslah yang membuat kami kuat melayani Tuhan. Persiapkan dirimu, akan ada ujian yang sangat berat di tengah-tengah pelayanan. Mungkin saat ini ketika engkau mengikuti ibadah, imanmu sedang lemah. Mungkin saat ini imanmu sudah mulai goyah. Tapi lewat firman Tuhan, saya percaya engkau dikuatkan kembali pagi hari ini. Engkau disegarkan kembali pagi hari ini. Engkau akan terus bertahan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan karena kita merasa hebat, tapi karena pekerjaan Roh Kudus, tapi karena Yesus yang selalu menopang kita semua. Oleh sebab itu, mari kita minta Tuhan kuatkan kita. Tidak hanya hari ini, setiap hari kita minta Tuhan kan kuatkan kita semua. Haleluya. Bukan berdiri
badai. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang Kau berikan sampai kapanmu, ku kan bertahan, terus bertahan, setia terus mengiring Tuhan. Haleluya, amin. Ku kan berdiri, ku kan berdiri. Engkau yang ada di rumah, mungkin bisa sambil mengangkat tangan, kita naikkan pujian ini dengan percaya kepada Tuhan. Angkat tanganmu, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa bertahan. Haleluya, amin. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus kita kuat. Haleluya. Sekali lagi, ku kan berdiri. Amin, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuatkan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan kuatkan kami semua pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari Tuhan kuatkan kami. Di saat mungkin kami hari sedang lemah, tapi lewat firman-Mu Tuhan menghibur kami lagi ya Tuhan. Firman-Mu memberikan kesegaran baru buat kami semua, untuk kami terus semangat mengiring Engkau, supaya kami terus setia mengiring Engkau, melayani Tuhan, berada di gereja-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan terus mereka hari-hari ini. Kalau mereka sedang punya persoalan yang sangat berat, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka bisa melewati persoalan yang mereka hadapi. Semua berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan supaya terus mengiring Engkau sampai mati. Haleluya. Dimanapun umat-umat berada pada pagi hari ini, kami mohon berkat-Mu buat mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati setiap mata pencaharian mereka. Biarlah berkat dari sorga itu turun atas mereka pada pagi hari ini, dan mereka menikmati berkat sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah negara kami boleh kembali sehat, masyarakat Indonesia kembali sehat ya Tuhan. Dan semua boleh kembali, pulih kembali. Dan kerinduan kami, jemaat-Mu ya Tuhan, kami semua berdoa, kami rindu kembali bisa beribadah lagi di gereja ya Tuhan. Tuhan, lawatilah bangsa kami, pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, berikan hikmat akal budi buat mereka ya Tuhan, untuk memimpin bangsa kami. Puji Tuhan, berkati gereja ini bersama dengan gembala dan jemaat. Tuhan berkati kami semua. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mari semua kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Putra yang tunggal, penghiburan, sukacita, persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai kita semua mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami terus mengingatkan kepada semua jemaat supaya tetap sehat dan tetap semangat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Jangan lupa pakai masker, ya, dimanapun kita berada, jangan lupa pakai masker. Dan kami terus berdoa supaya
Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati.